Shalom, selamat bertemu kembali saudara-saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada saat ini. Saya Pendeta Poltak Sihombing dari Sekolah Sahabat dan Pelayanan Perorangan. Dan hari ini kita akan melanjutkan bersama episode ke-16 dari 40 hari berdoa menuju peluncuran One Voice 27. Hari ini saya ingin mengajak Anda menyusuri satu alur cerita dari buku Kerinduan Segala Zaman. Bukan uraian sistematis bab demi bab, tetapi satu kisah yang mengalir, yang akan disingkapkan lebih dalam lagi oleh narasumber podcast pada pekannya nanti. Setiap hari dalam perjalanan 40 hari ini, kita sengaja tidak menguraikan bab secara sistematis seperti pengajaran formal, melainkan membiarkan kisah itu mengalir sebagai satu cerita yang hidup, sebagaimana biasanya sebuah keluarga menceritakan kembali kisah-kisah kesayangan mereka dari generasi ke generasi. Tujuannya sederhana, bukan supaya kita menjadi lebih pintar tentang Yesus, melainkan supaya hati kita semakin merindukannya dari hari demi hari sampai tiba saatnya kita bersama-sama memasuki 78 pekan penuh bersama Yesus melalui One Voice 27. Jika ada bagian dari kisah hari ini yang terasa sangat dekat dengan pergumulan Anda dan saya, izinkan itu menjadi undangan pribadi dari Tuhan. Bukan sekedar informasi yang lewat begitu saja. Oleh karena itu mari kita berdoa sejenak. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, bukalah mata hati kami hari ini untuk melihat kembali kisah kehidupan Yesus Kristus. Dan biarkanlah itu menyalakan kerinduan kami akan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di tengah pelayanannya yang sangat padat, Yesus mengucapkan salah satu undangan yang paling menghibur. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Undangan ini tentu ditujukan kepada mereka yang lelah dengan beban tuntutan agama yang legalistik. Pikullah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Lanjutnya, ini kontras tajam dengan beban aturan agama yang berat yang ditambahkan manusia atas nama kesalehan. Undangan ini masih relevan bagi siapapun yang merasa telah menjalani agama sebagai daftar kewajiban yang tidak pernah selesai, alih-alih sebagai hubungan yang hidup dan memulihkan dengan Bapa di surga yang mengasihi mereka. Suatu malam, Yesus dan murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea. Tiba-tiba angin ribut yang dahsyat menerpa ombak menghantam perahu. Sementara Yesus tertidur lelap. Murid-murid yang ketakutan membangunkan dia dengan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Pada saat itu Yesus bangun, menghardik angin itu. "Diamlah, tenanglah." Seketika angin reda dan danau menjadi teduh sekali. Ia bertanya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Murid-murid itu takjub. Siapakah gerangan orang ini sehingga danau pun taat kepadanya? Peristiwa ini telah terjadi tidak lama setelah Yesus mengundang orang-orang yang letih lesu untuk datang kepadanya.
sebuah pengingat bahwa Ia yang menawarkan ketenangan batin juga berkuasa penuh atas ketenangan alam semesta yang paling mengamuk sekalipun. Izinkan saya membagikan sebuah gambaran kecil untuk merenungkan ini. Ada seorang guru sekolah Sabat yang setiap minggu mengajarkan pentingnya hari Sabat sebagai waktu istirahat. Tetapi ia sendiri terus bekerja tanpa henti sepanjang minggu. Merasa bersalah setiap kali beristirahat. Sejak itu, ia benar-benar berhenti bekerja setiap Sabat. Dan kemudian ia mendapatkan ketenangan yang selama ini dia ajarkan. Kini benar-benar ia rasakan sendiri. Ia bahkan mulai mengajarkan kelasnya dengan cara yang berbeda. Tidak lagi sekedar menjelaskan teori tentang Sabat, melainkan membagikan pengalaman nyata bagaimana istirahat itu benar-benar memulihkan jiwanya minggu demi minggu. Kerinduan hari ini mengajak kita menerima undangannya untuk beristirahat dan percaya bahwa Ia sanggup menenangkan badai apapun yang sedang kita hadapi. Ketenangan sejati bukan hanya dari tidak adanya masalah, melainkan dari kehadiran seorang yang berkuasa penuh atasnya. Hari ini, identifikasi satu badai yang sedang Anda hadapi dan serahkan itu dalam doa kepada Tuhan. Percayalah, Ia mampu berkata, diam, tenang atas situasi itu. Undangan untuk beristirahat dan kuasa untuk memenangkan badai sesungguhnya satu pesan yang sama. Yesus ingin menjadi tempat perlindungan kita, baik dari kelelahan batin sehari-hari maupun dari ketakutan besar yang tiba-tiba mengguncang. Saudaraku, setiap kisah yang kita telusuri dalam perjalanan 40 hari ini sesungguhnya adalah cermin dari kerinduan yang sama. Kerinduan Allah untuk dekat dengan kita dan kerinduan kita untuk semakin mengenal Dia. Semoga hari ini menjadi satu langkah lagi yang mendekatkan hati kita kepadanya sebelum kita bersama-sama menyambut peluncuran One Voice 27. Saudaraku, besok kita akan melanjutkan perjalanan doa ini bersama rekan dari Adventist Mission menuju bab yang ke-36 dan ke-37. Terima kasih sudah menyediakan waktu bersama saya hari ini. Oleh karena itu, mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Bapa yang kekal, terima kasih untuk episode hari ini. Terus nyalakan kerinduan kami akan Engkau dan siapkan hati seluruh umat menyongsong peluncuran One Voice 27. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.